Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika kelas 8. Ya, hari ini bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja untuk hari ini kita mau belajar notasi dan menghitung nilai fungsi ya. Materinya notasi dan menghitung nilai fungsi. Coba ingat-ingat, ini udah pertemuan keberapa untuk matematika? Ya, benar yang kelima ya. Kalau pertama, dulu kita perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Dulu perkenalan dulu. Terus kontrak belajar, pertemuan pertama. Pertemuan kedua, kemarin kita membahas tentang pengertian dan menyatakan relasi. Kalau yang ketiga, membahas tentang pengertian dan menyatakan fungsi ya. Terus yang keempat, ada yang masih ingat? Ya, yang keempat itu adalah menghitung banyaknya fungsi dari dua buah himpunan. Untuk hari ini pertemuan kelima ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita belajar notasi dan menghitung nilai fungsi. Sebelum kita masuk materi, biar fresh dulu, kita ice breaking dulu ya, seperti biasa. Nah, siap-siap. Oh iya, kalau yang tadi belum menyiapkan alas tulis, silahkan disiapkan dulu ya. Buka bukunya, jangan lupa materinya ditulis, sama nanti tugas-tugasnya juga dikerjakan ya. Kalau matematika insya Allah tugas-tugasnya nggak banyak, 3 atau 2 soal sudah cukup ya. Dah, kalau sudah siap, lanjut ya. Semoga nanti setelah ice breaking otak kita menjadi fresh ya, tidak bosan lagi, tidak pusing lagi. Dah, coba hari ini ice breaking kita atau game kita itu membaca warna ya. Nah, baca warnanya bukan tulisannya. Ingat cluenya, baca warnanya bukan tulisannya. Sudah paham ya? Baca warna bukan tulisan, ingat. Nah, terus siapkan jarinya di depan, nggak apa-apa. Nanti kita sambil menghitung ya, kita salahnya berapa kali. Nah, coba kita hitung ada berapa kata di sini. Nah, ini barisnya ada 4 kata ya, 1, 2, 3, 4. Terus ke bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada, berarti 4 dikali 8 ada berapa? Ya, nanti coba dihitung, nanti kalau pada saat kita menebak salah, nah, acungkan jari ya, nanti kita hitung, oh aku salahnya berapa kali. Nah, udah, coba kita mulai ya. Yang pertama, sampel ya. Ini kan tulisannya hitam ya, tulisannya hitam tapi ternyata warnanya merah. Nah, jadi nanti kita bacanya merah ya. Ingat, baca warna bukan tulisan. Selanjutnya, oke, kita akan coba ya. Kira-kira tadi salahnya berapa kali? Ya, mungkin ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 10 kali, ada yang 15 kali. Kalau salah semuanya, wah, enggak ya, enggak, insya Allah enggak ada yang salah semua. Nah, coba dari permainan tadi atau dari ice breaking tadi, coba kita hubungkan. Nah, ternyata ya, kalau kita membaca tulisan itu, yang bekerja itu otak kiri kita, otak kiri kita ya. Membaca tulisan, menghitung itu otak kiri, kecerdasan otak kiri. Kalau yang membaca warna tadi, yang bekerja adalah otak kanan ya. Nah, jadi ada hubungannya ya, otak kiri dengan otak kanan kita. Nah, kira-kira yang sering kita pakai itu otak kiri atau otak kanan? Nah, kalau menurut ini ya, kalau ini berarti yang sering kita pakai, nah biasanya kebanyakan itu otak kiri ya. Kalau otak kiri
Nah, maka organ yang bergerak itu adalah sebelah kanan. Nah, jadi tangan kita coba, tangan kanan kita udah kita gunakan untuk apa saja. Nah, itu nanti yang bekerja itu otak kiri ya. Untuk makan, untuk menulis, untuk apa saja ya, untuk pegang minuman, untuk pegang makanan. Nah, banyak kan tangan kanan. Nah, kalau yang otak kanan itu tangan kiri. Coba tangan kiri kita gunakan untuk apa kira-kira? Sedikit sekali ya kegunaannya tangan kiri kita. Nah, padahal itu seharusnya itu seimbang ya, biar nggak ada ketimpangan antara otak kiri dengan otak kanan. Jadi mulai sekarang boleh deh banyak-banyak permainan yang kayak gini ya, biar otak kanan kita juga seimbang ya. Udah cukup ya. Kalau sudah cukup, lanjutkan materi. Jangan lupa siapkan buku catatannya ya, sama pulpen atau pensil juga boleh juga pulpen warna-warni, biar nanti yang penting-penting kita garis warna nih. Nah, selanjutnya, masuk notasi fungsi. Notasi fungsi dulu ya. Nah, notasi fungsi. Coba, kalau kemarin kita sudah belajar cara menyatakan fungsi ada 3 macam ya, dengan diagram panah, dengan pasangan berurutan, dengan diagram kartesius. Nah, kemarin kan misalnya diagram panah, di sini kan ada himpunan A, di sini himpunan B, terus nanti kan ada cabang-cabangnya ini namanya kan dipetakan atau F-nya, fungsinya ya. Nah, berarti coba kalau fungsi itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil ya. F, G, H, A, B, C, D, E sampai Z. Yang penting hurufnya kecil, ingat huruf kecil ya. Nah, contohnya, fungsi F itu dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut. Misalnya ini F ya, nulisnya begini, F.2x. Nah, dipetakan terhadap Fx. Nah, berarti ini dibacanya fungsi x dipetakan terhadap fungsi x atau Fx. Nah, misalnya ya, keputar. Misalnya ada fungsi yang memetakan himpunan A ya, himpunan A ke himpunan B. Ingat, himpunan A itu kemarin apa? Kodomennya ya, berarti ini kodomen. Ini domain, lupa, ini domain. Domain itu daerah asalnya. Fungsi A, domain daerah asal. Kemarin kalau yang di sini himpunan B-nya kemarin kan namanya kodomen atau daerah kawan ya. Ingat, ini domain daerah asal, ini kodomen daerah kawan ya. Terus contoh juga ini ya, misalnya himpunan A ke himpunan B dinyatakan fungsi atau dipetakan sebagai F.2x. Nah, ini ada tanda panahnya 2x. Nah, maka rumus fungsinya ya, ini dibacanya fungsi x dipetakan terhadap 2x. Berarti nanti rumus fungsinya, ini bagian yang F.2x itu diganti F dalam kurung X ya, atau Fx bacanya. F dalam kurung X atau Fx dipetakan terhadap 2x. Nah, ininya aja yang berubah. F.2x kalau menjadi rumus fungsi jadinya F dalam kurung X. Di mana nilai X adalah domain. Nah, ininya domain ya, ini nanti domainnya. Terus, dan Fx atau nilai Fx adalah hasil dari rangnya. Nanti kan ketemu di sini. Ini kan tadi domain, ini kodomen ya. Terus nanti kalau sudah kita hitung berarti ketemunya nilai Fx-nya. Nilai Fx-nya ini namanya hasil atau rank ya. Mungkin masih bingung ya, masih pusing, belum ada gambaran. Nah, kalau sampai sini biasanya pada bingung. Tuh maksudnya arahnya mau kemana sih, Bu? Nah, coba kita lanjut. Contoh ya, langsung masuk contoh saja biar nggak terlalu panjang, karena kita nggak bisa bertemu langsung, jadi nanti kalau saya banyakin materi yang agak takutnya bingung. Nah, yang singkat-singkat aja. Menghitung nilai fungsi. Nah, diketahui F.2x dipetakan terhadap 3x min 1. Nah, atau fungsi x dipetakan terhadap 3x min 1 dengan x anggota bulat. Ingat, anggota bilangan bulat. Nah, kelas 7 ya. Tentukanlah rumus fungsi, terus F2, terus
F min 4 dan nilai F untuk X sama dengan min 10. Ingat ya. Nah, ingat bilangan bulat dulu. Kita ingat-ingat bilangan bulat itu dimulai dari berapa? Ya, bilangan bulat itu tidak tahu ya dimulainya dari berapa, tapi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif atau bilangan negatif, terus 0 dan bilangan positif. Ingat ya, semua bilangan yang bulat-bulat yang nggak ada komanya itu namanya bilangan bulat. Nah, contoh. Coba kita kerjakan. Tadi fungsinya itu fungsi X dipetakan terhadap 3X min 1. Nah, coba kita bikin rumusnya atau coba kita buat rumusnya. Mudah sekali tadi ya, kalau membuat rumus f titik 2x-nya ini kita ganti menjadi f dalam kurung x. Udah bisa ya? Diganti f dalam kurung x sama dengan 3x min 1. Ininya tetap tidak usah diganti. Yang diganti hanya yang depan. Nah, udah ya, rumus fungsi sudah selesai. Bisa semua insya Allah, hanya mengganti yang depan, intinya itu. Terus yang kedua, tadi F2 ya. Nah, F2-nya berapa? Tadi kan kita sudah membuat rumusnya. Fx sama dengan 3x min 1. Ingat-ingat, Fx itu 3x min 1. Kalau yang saya tanya F2 berarti x-nya diganti berapa? Disamakan coba. Fx menjadi F2. Berarti x-nya diganti 2. Betul ya? X-nya diganti angka 2. Nah, Fx jadi F2 sama dengan, karena tadi 3x min 1, nah, terus tadi karena ada x-nya diganti 2, maka selanjutnya kalau kita ketemu x itu, x-nya diganti angka 2. Ya, x diganti 2, x diganti 2. Nah, jadi karena 3x min 1, maka 3 dalam kurung x-nya diganti 2 dikurangi 1 yang ini, 1 yang ini, 3-nya yang ini dibawahin. Nah, x-nya aja yang diganti. Nah, kalau dulu pas aljabar, kalau ada 3x itu artinya kan 3 kali x, atau 3 dalam kurung x juga 3 kali x, 3 kali 2 itu 6. Ya, ke bawahnya ditulis lagi F2, F dalam kurung 2 sama dengan 3 kali 2 itu 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, mudah ya? Mudah. Seolah mudah, cuman mengganti x-nya saja. Kalau tergantung apa yang ditanya. Kalau F1 berarti x-nya nanti diganti 1. Kalau ketemu angka 1 nanti diganti angka 1 semua. Nah, kalau F5, kalau ketemu x berarti nanti diganti 5 semua. Terus kalau F-2 ada minnya, ya sama saja. Nanti kalau ketemu x, x-nya diganti min 2. Nah, selanjutnya contoh yang minus. Dah. Contoh yang minus ya. Yang ketiga tadi F-4. Fx sama dengan 3x min 1. Berarti tadi karena pertanyaannya F4, berarti x-nya diganti min 4. Nah, ingat selanjutnya kalau ketemu x nanti diganti min 4. Berarti F dalam kurung min 4 sama dengan 3-nya tetap, x-nya diganti min 4, terus dikurangi 1. Bisa ya? Berarti F min 4 sama dengan 3 kali min 4 itu min 12. Positif kali negatif, ketemunya negatif. 3 kali min 4 sama dengan min 12 dikurangi 1. Jadi F min 4-nya sama dengan min 13. Ya, min 12 dikurangi 1. Nah, jadi ketemunya min 13. F min 4. Nah, selanjutnya apa pertanyaannya? F min 10 atau tadi kayaknya, nah, kalau x-nya itu sama dengan 10 ya. Coba balik lagi. Nah, yang ini ya tadi, nilai F untuk x min 10. Sama saja.
X-nya min 10, maka nanti jadi F dalam kurung min 10. Sama saja sebenarnya, cuman kadang pertanyaannya bentuknya seperti ini atau juga seperti ini. Nah, tergantung yang buat soal ya. Nah, sama saja, nggak usah bingung. Jadi F min 10. Nah, F min 10 sama dengan 3. Ingat, kalau ketemu X, X-nya diganti berapa tadi? Min 10. Berarti 3 dikali min 10 dikurangi 1. F min 10 sama dengan 3 kali min 10 min 30 dikurangi 1. F min 10 sama dengan min 31. Ingat ya, mudah sekali kan? Untuk hari ini materinya itu saja. Intinya itu, yang penting tadi intinya, kalau misalnya ditanyakan F5, berarti nanti kalau ada X ya, diganti 5 semua. X-nya diganti 5, wajib. Misalnya Fx sama dengan 2X plus 2. Misalnya saya tanya F6, berarti nanti kalau ada X ketemu, nah diganti 6 semua. X-nya diganti 6, kalau ada X ganti 6, kalau ada X ganti 6. Nah, misalnya gitu aja. Terus ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti kalau mau bertanya boleh WA saya, silahkan. Atau mau kalau yang di rumah boleh tanya ke saudara, boleh ke ayah ibu, boleh searching juga boleh ya. Kalau yang di pondok boleh tanya teman-teman, diskusi dengan teman-teman juga nggak apa-apa ya. Kalau yang sudah bisa silahkan bantu yang belum bisa ya. Nah, biar semua bisa. Nah, silahkan. Latihannya mudah ya. Berapa soal? 2 soal saja, nggak banyak-banyak tuh. 2 soal kan? Latihannya 2 soal saja. Nah, latihan ya nomor 1, diketahui fungsi fx atau fungsi x dipetakan min 6x plus 4 dengan anggota bilangan bulat ya. Tentukanlah rumus fungsi, tinggal mengganti ya. F5, berarti nanti kalau ada x diganti angka 5. Bisa ya, F min 6 kalau ada X diganti angka min 6. Terus yang kedua, diketahui fungsi Gx ya. Tadi kan fungsi nggak harus F aja, atau yang penting fungsi itu dilambangkan dengan huruf kecil. Boleh A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Saya sekarang ganti G. Fungsi G, fungsi X dipetakan terhadap X kuadrat plus 4X min 8. Nah, ini sudah naik ya, soalnya tingkatannya sudah naik. Dengan X anggota bilangan bulat, tentukanlah, caranya sama. Kalau ketemu X, X-nya diganti pokoknya. Nah, kalau misalnya yang A, G min 2, berarti nanti G min 2, berarti ini X-nya diganti min 2, jadi min 2 pangkat 2. Ditambah, nah 4 dikali X-nya diganti min 2, dan seterusnya. Sudah siap latihan ya? Jangan lupa tugasnya dikumpulkan tepat waktu, biar nilainya 100. Kalau nggak tepat waktu, nilainya kemarin maksimal adalah 80. Ingat ya. Nah, selanjutnya sudah selesai. Nah, terima kasih untuk hari ini. Ya, semoga tidak menurun semangatnya ya untuk belajar matematika, dan umumnya untuk semua pelajaran ya harus tetap semangat walaupun masih daring, masih belum bisa bertemu, tapi gak apa-apa, bukan suatu masalah ya, kita bisa belajar dimanapun tempatnya ya. Udah dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.